selamat datang di video kita. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang topologi jaringan komputer. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan aku adalah Zita Almirata Zaka, kemudian ada temanku Nashwar Nafisa, dan ada Febrianti Nurwahyuni yang akan memberi pembahasan tentang topologi jaringan komputer. Selamat menyaksikan. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian topologi jaringan komputer. Apa sih topologi jaringan komputer itu? Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara untuk menghubungkan rute koneksi dan node dalam satu jaringan. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi. Sebab topologi jaringan bekerja dengan menghubungkan komputer-komputer dalam agar menjadi sebuah jaringan dan bisa saling berkomunikasi. Beberapa jenis topologi jaringan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi tree, dan topologi hybrid. Nah, berikutnya ada topologi bus. Apa sih topologi bus itu? Topologi bus adalah jenis topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, atau menggunakan kabel pusat sebagai tempat semua klien dan server dihubungkan. Nah, apa sih karakteristik dari topologi bus? Yang pertama yaitu satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node. Yang kedua, sederhana dalam instalasi. Yang ketiga, sinyal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi collision. Yang keempat, masalah terbesarnya pada saat kabel putus. Jika salah satu segmen kabel putus, seluruh jaringan pun akan terhenti. Nah, berikutnya ada kelebihan, kelemahan, serta cara kerja dari topologi bus. Kelebihan yang pertama yaitu harga lebih murah dibandingkan star karena harga kabel yang digunakan lebih murah. Yang kedua, pada jaringan dengan topologi ini tidak membutuhkan konsentrator. Yang ketiga, jika ada kerusakan pada topologi ini tidak akan berpengaruh pada perangkat klien lainnya. Kelemahannya, yang pertama, yaitu sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Yang kedua, untuk pengembangan ke arah yang lebih luas mengalami hambatan. Yang ketiga, sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerja topologi bus tersebut? Cara kerja topologi jaringan bus yaitu dengan menghubungkan sesuatu ke setiap komputer di jaringan yang disebut trunk segmen. Bus disebut kabel yang menghubungkan ujung ke ujung dan ini digunakan untuk mengirimkan sinyal dari satu ujung ke ujung lainnya. Pada akhir setiap terminator ditempatkan akan mengenali kemana arah data bepergian dan terminator digunakan untuk menyerap sinyal. Jika terminator tidak menyerap sinyal, kemudian sinyal yang sama tercermin kembali ke bus akan mengacaukan aliran seluruh data. Topologi tipe bus dianggap sebagai jaringan pasif karena komputer sebagian besar tergantung pada sinyal yang ditransmisikan. Nah, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang topologi star. Apa sih topologi star itu? Jadi, topologi star adalah topologi yang menggunakan hub atau switch terpusat untuk menghubungkan semua komputer dalam jaringan. Hub atau switch ini digunakan sebagai perantara komunikasi antar komputer, sehingga untuk berkirim data ke komputer lain, setiap node harus melewati hub dahulu. Nah, node itu semacam sinyal yang dimiliki oleh setiap komputer yang terhubung dalam jaringan. Karakteristik dari topologi star ini, yang pertama, setiap node berkomunikasi langsung dengan central node. Trafik data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Nah, trafik data itu semacam jalur data ya teman-teman. Jadi jalur datanya itu mengalir dari node ke central node dan kembali lagi ke node. Setiap node itu memiliki satu kabel saja untuk tersambung ke central node, dan itu kabelnya bisa menggunakan kabel lower grade karena hanya menangani satu node saja. Cara kerja dari topologi star sendiri ini, topologi star itu mengandalkan kendali terpusat. Semua link melalui pusat yang disediakan oleh hub atau switch sebagai central node. Kemudian hub atau switch tersebut mentransfer sinyal atau paket data ke semua node atau
bisa disebut klien yang terhubung. Nah, ini bisa juga hanya ke node tertentu ya, tergantung node mana yang dikehendaki atau yang disetujui oleh server pusat. Topologi star ini juga memiliki beberapa kelebihannya ya. Yang pertama, jaringan mudah dikembangkan karena dia hanya setiap topologi itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari topologi star. Yang pertama, itu jaringannya sangat mudah untuk dikembangkan. Kemudian, jika terdapat salah satu kabel yang menuju node itu terputus, tidak akan mempengaruhi jaringan pada keseluruhan. Karena setiap komputer itu hanya memiliki satu kabel aja ya teman-teman. Jadi tidak akan tercampur gitu. Kemudian kontrol manajemen akan menjadi lebih mudah karena semuanya itu terpusat ke satu titik aja. Walaupun tadi kelebihannya kayaknya udah bagus ya teman-teman, tapi pasti ada kekurangannya juga. Nah, kelemahan dari topologi star ini adalah ketika sentral atau yang kita sebut konsentrator itu yang menjadi titik pusatnya itu mengalami kerusakan atau error, itu semua komputer dalam jaringan tidak akan berfungsi. Lalu, bila pengiriman data itu dilakukan secara bersamaan, dapat terjadi tabrakan data atau collision. Pembahasan tentang topologi star udah selesai, mari kita move ke topologi selanjutnya yaitu topologi ring. Nah, topologi ring adalah jenis topologi jaringan di mana setiap node terhubung ke dua node lainnya hingga membentuk rangkaian yang menyerupai cincin atau melingkar. Makanya topologi ini tuh disebut sebagai topologi ring. Nah, pada topologi ini setiap node berfungsi sebagai repeater atau menguatkan sinyal bagi node sebelum maupun sesudahnya. Karena kalau node ini ingin mengirim data itu akan melewati node selanjutnya atau node sebelumnya, jadi paket datanya itu akan semakin kuat. Karakteristik dari topologi ring sebagai berikut yaitu topologi ini sederhana dalam layout. Karena apa? Karena dia hanya berbentuk melingkar itu saja. Kemudian sinyal mengalir dalam satu arah sehingga dapat menghindarkan terjadinya dua paket data bercampur atau collision, sehingga memungkinkan pergerakan data yang cepat dan collision detection yang lebih sederhana. Kemudian lingkarannya tertutup yang berisi oleh node-node. Topologi ring ini bekerja dengan cara membuat semua komputer yang terhubung di dalam jaringan akan menjadi repeater bagi komputer di sampingnya atau sebelumnya. Nah, setiap data yang dikirim pada topologi akan melewati sebuah nama yang disebut token. Alat ini terpasang di setiap komputer. Ketika melewati token, data akan dicek terlebih dahulu. Jika data tersebut dibutuhkan pada komputer itu, maka token akan Topologi ring ini bekerja dengan cara membuat semua komputer yang terhubung di dalam jaringan menjadi repeater bagi komputer di sampingnya. Setiap data yang dikirim pada topologi akan melewati sebuah nama yang kita sebut token. Nah, alat ini itu terpasang di setiap komputer ya. Ketika melewati token, data akan dicek terlebih dahulu. Jika data tersebut dibutuhkan, maka komputer akan mengambil token itu. Namun, jika tidak dibutuhkan, token akan meneruskan data tersebut ke komputer lainnya. Topologi ring ini mempunyai kelebihannya. Yang pertama, dapat menghindari tabrakan file atau collision karena data yang dikirim mengalir dalam satu arah, sehingga data yang dikirim selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. Jadi urut gitu ya. Kemudian ketika kalian ingin membangun jaringan dengan topologi ini, itu akan lebih mudah daripada topologi star. Kemudian semua komputer pada jaringan itu mempunyai status yang sama.
dan cenderung untuk mudah dirancang karena dia itu tidak membutuhkan banyak peralatan tambahan dan hemat kabel juga teman-teman. Kekurangannya yaitu apabila terjadi kabel yang putus, semua komputer tidak dapat digunakan. Karena apa? Karena semua komputer yang terhubung itu hanya menggunakan satu kabel aja. Kemudian sulit untuk mengembangkan jaringan ke arah yang lebih luas, dan topologi ring ini akan lebih sulit untuk dikonfigurasi daripada topologi star. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang topologi tree. Topologi tree atau biasa juga disebut dengan topologi pohon merupakan jenis topologi jaringan yang dikembangkan melalui penggabungan topologi jaringan bus dan star yang berfungsi sebagai backbone atau tulang punggung. Topologi tree memiliki karakteristik yaitu yang pertama, terdapat backbone yang berfungsi sebagai simpul utama yang menghubungkan jaringan. Yang kedua, memiliki tingkatan dalam jaringan atau hierarki jaringan. Yang ketiga, terdapat sebuah HUB yang berfungsi sebagai pusat kendali dan data pada jaringan. Yang keempat, komunikasi data harus melalui HUB atau pusat kendali. Topologi tree memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, mudah dikembangkan. Yang kedua, semua data perusahaan dapat terpusat menjadi satu area kerja. Yang ketiga, kontrol manajemen lebih mudah karena sentralisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Selain mempunyai kelebihan, topologi tree juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu dapat terjadi tabrakan file data atau collision. Yang kedua, bila terjadi putusnya kabel pada komputer tingkat atas, komputer di bawahnya tidak dapat digunakan. Topologi tree dapat dianalogikan sebagai pohon-pohon bercabang dengan beberapa tingkatan. Topologi tree bekerja dengan cara menghubungkan perangkat komputer dalam satu jaringan yang berpusat pada komputer pusat. Cara kerja topologi tree yaitu perangkat komputer atau klien dikelompokkan terlebih dahulu dengan sebuah HUB layaknya topologi star. Yang kedua, kelompok akan dihubungkan satu sama lain dengan topologi bus menggunakan kabel utama yang merupakan backbone. Yang kemudian, data yang dikirimkan kelompok jaringan pertama akan melewati HUB terlebih dahulu hingga akhirnya tersambung dengan kelompok jaringan kedua. Kemudian kita akan membahas tentang topologi hybrid. Topologi hybrid yaitu gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk suatu jaringan baru yang lebih luas. Berbeda dengan topologi tree yang hanya menggabungkan topologi jaringan bus dan star, topologi hybrid ini bisa menggabungkan dua atau lebih topologi yang berbeda yang kemudian dihubungkan menjadi suatu jaringan. Nah, topologi jaringan inilah yang disebut dengan topologi hybrid. Karakteristik topologi hybrid yaitu gabungan karakteristik dari beberapa jenis topologi jaringan mengikuti topologi sebelumnya. Jadi misalnya topologi jaringan gabungan yaitu gabungan dari topologi tree, topologi bus, dan topologi ring memiliki karakteristik sesuai karakteristik bawaan dari topologi ring, bus, dan tree. Topologi hybrid ini mempunyai kelebihan yaitu yang paling utama dapat menyatukan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda. Yang kedua, fleksibel dan efisien. Maksudnya yaitu dapat diterapkan pada lingkungan jaringan yang berbeda tanpa perlu merombak topologi jaringan yang telah terbentuk sebelumnya. Selain itu, dapat juga mengurangi space jaringan yang terbuang. Yang ketiga, aliran data dapat bekerja dengan sempurna meskipun berjalan dalam sejumlah lalu lintas jaringan yang berbeda, karena ini kan mengombinasikan beberapa konfigurasi topologi jaringan yang berbeda. Selain mempunyai kelebihan, topologi hybrid juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, pengelolaan jaringan cenderung sulit karena menggabungkan beberapa topologi yang menyebabkan struktur jaringan menjadi rumit dan sulit dipahami. Yang kedua, biaya untuk membangun topologi ini cukup mahal sebab menggunakan banyak HUB dan kabel untuk menghubungkan jaringan. Yang ketiga, biaya perawatan jaringan cukup mahal. HUB harus terus bekerja meskipun salah satu node
dalam jaringan tidak bekerja, sebab HUB harus mengelola beberapa jenis jaringan sekaligus. Cara kerja topologi hybrid yaitu topologi hybrid ini bekerja dengan menggabungkan beberapa topologi dan dibuat menjadi satu jaringan yang lebih luas dan mencakup beberapa topologi dengan salah satu jenis topologi. Inilah yang dinamakan topologi hybrid. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Thank you for watching.